بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلوات الله وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan segala kenikmatan dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Wassalatu wassalam, salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas, kita coba untuk membahas yang berkaitan dengan kalimat yang mulia, kalimat yang agung, yang dimana kalimat ini adalah kalimat La ilaha illallah, syahadatu La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruhkan kepada umat manusia bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita manusia maupun jin diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para kafir kaum Quraisy pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mempercayai atau mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mereka meyakini, mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Jika engkau bertanya wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, yang menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, jika engkau bertanya kepada mereka kaum kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahun al-azizul alim, yaitu menciptakan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyuruh kaum musyrik, kaum kafir, kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kufur, maka mereka menolak, karena mereka tahu, karena mereka yakin ketika mereka mengatakan la ilaha illallah,
tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka mereka akan meninggalkan Tuhan selain Allah, yaitu al-asnam, berhala-berhala mereka. Mereka akan meninggalkan patung-patung mereka. Mereka akan meninggalkan agama atau Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka. Oleh karenanya, seharusnya bagi kaum muslimin, umat muslimin, mengetahui dan memahami apa makna dari la ilaha illallah. Apa makna dari la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, di antara para ulama membagikan kalimat la ilaha illallah yang dimana diistilahkan an-nafyu wal itsbat, menafikan dan menitsbatkan, menafikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, wal itsbat, dan menetapkan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah awal rukun Islam, di mana seseorang dikatakan muslim, di mana seseorang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang membedakan antara orang kafir dan muslim. Kalimat la ilaha illallah di antara salah satu fadilah atau keutamaan la ilaha illallah, yaitu kalimat yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka golongan ahlu surga, penghuni surga. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang dimana Nabi SAW menyuruh sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu berdakwah kepada ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, bahwa mengajak kepada la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat kunci surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalimat la ilaha illallah ada 3 unsur, ya, 3 unsur ataupun syarat yang mesti kita pahami. Wa huwa al-i'tiqadu bil qalb, meyakini dengan hati la ilaha illallah, wa bil lisan, dan dengan ucapan lisan kita, wa bil amali bil jawarih, dan harus melakukan atau beramal dengan anggota tubuh. Maka tidak ada manfaatnya jika seseorang mengatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, akan tetapi dia tidak melakukan, akan tetapi dia tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan bermanfaat. Harus dengan hati, keyakinan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan ucapan, wal jawarih, dan berbuat dengan amal anggota tubuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya seharusnya kaum muslimin, kita sebagai seorang muslimin, mempelajari dan memahami apa makna dari la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah
as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi atau min nafsihi, khalisan min qalbihi atau nafsihi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, as'adun nas, orang yang paling bahagia, bi syafa'ati, dengan syafaatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak, di padang mahsyar kelak. Kita mengharapkan syafaat, kita mengharapkan pertolongan. Di antaranya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengatakan la ilaha illallah. Mereka yang mengatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, khalisan min qalbi. Tentunya dengan ikhlas. Tentunya dengan ikhlas dari hati, bukan karena ucapan, bukan melalui ucapan tanpa melakukan, tanpa keikhlasan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, akan tetapi mereka mengucapkan untuk memperlihatkan keislaman mereka, akan tetapi mereka menutupi kekafiran. Mereka tidak meyakini dengan hati mereka. Mereka salat, mereka puasa, mereka menunaikan ibadah yang lainnya, akan tetapi mereka tidak meyakini dengan hati mereka. Orang-orang munafikin tidak meyakini dengan hati-hati mereka, sehingga mereka dijadikan golongan-golongan al-munafiqin, orang yang mengucapkan dengan lisan akan tetapi tidak meyakini dengan hati mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah, keutamaan la ilaha illallah, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah tuflihu, maka engkau akan tuflihu, falah, mendapatkan kemenangan, akan beruntung di hari kiamat kelak. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh atau berkata kepada pamannya Abu Talib, ketika di akhir hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah, katakan wahai pamanku, la ilaha illallah, kalimah uhaju biha 'inda Allah, yang dimana aku akan berhujjat di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illallah adalah salah satu syarat yang memasukkan seseorang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilah, di antara keutamaan la ilaha illallah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a, sebaik-baik doa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yaum Arafah, yaitu doa pada hari Arafah, pada haji. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik apa yang aku katakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wan nabiyun, dan para nabi terdahulu, min qabli, sebelumku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus bahagia, kita harus merasa bangga, kita harus merasa bahagia karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya
ada perkara-perkara yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah, yang bisa membatalkan keislaman seseorang, yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yaitu melakukan kesyirikan. Syirik terbagi menjadi dua, syirkun akbar dan syirkun asgar. Syirkun akbar adalah bisa yang mengeluarkan manusia atau seorang muslim dari keislamannya. Hendaknya kita mengetahui apa-apa aja yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Di antaranya adzabhu li ghairillah. Seseorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih berniat beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adzabhu adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbik, salatlah li rabbik, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah inna salati, salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku hanya untuk Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seharusnya bagi seorang muslim harus menghindari dari perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Di antaranya yang kedua adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud beribadah, niatkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah ibadah yang mulia yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kalimat la ilaha illallah ini tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim seharusnya melakukan, menerapkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah akan tetapi dia tidak beriman, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya seseorang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di sisi lain dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melakukan, mari kita menerapkan dengan amal kita, dengan ibadah kita, dengan anggota tubuh kita, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang mulia, kalimat yang dimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang mengucapkannya, yaitu dengan membalas Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua manusia, kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan surganya Allah, menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia adalah sementara, sedangkan kehidupan kita yang kekal yaitu di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita
Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim melakukan atau mentaati atau melaksanakan apa makna dari la ilaha illallah ini. Apa makna dari la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita golongan-golongan ahlu syurga, penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kajian singkat ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita semua, baik itu di dunia maupun lebih-lebih lagi di akhirat kelak, di mana kehidupan yang sebenarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai amal-amal saleh, amal-amal yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.